Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan G20 yang ada di Bali. Ternyata Anies Baswedan dan Ridwan Kamil diundang di acara forum tersebut. Lantas bagaimana dengan Gubernur Jawa Tengah yang sekarang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah kok nggak diundang? Ini publik bisa menilai sendiri begitu kan. Dan bahkan ya sekelas G20 itu forum yang sangat luar biasa, internasional begitu kan. Ya tidak mungkin dong mengundang orang-orang yang tidak hebat begitu. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil diundang di acara di forum G20. Netizen, Gubernur Jawa Tengah kok nggak diundang? Mari kita baca terlebih dahulu, teman-teman akan pasti paham bagaimana yang sebenarnya. Ini bahasa Inggrisnya kali kurang baik, bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi ya tidak punya prestasi atau tidak punya materi untuk kesana begitu. Kira-kira seperti itu. Dunia nggak tahu sama orang itu. Lagi sibuk nyapres, levelnya cuma lokalan. Cuma jadi pembicara di side event aja udah sok-sokan bangganya. Lagian jadi pembicara di situ karena yang mau di speaker harus daftar dulu, bukan karena diundang. Bego ya inilah yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan. Ini tidak membaca data sama sekali begitu. Karena G20 forum serius, maka cukup boneka satu aja yang hadir. Jika boneka dua hadir, maka forum G20 bisa berubah jadi forum lelucon. Bagaimana ini? Kok Pak Ganjar Pranowo tidak dimasuk di forum internasional G20? Waduh, jangan sampai pendukungnya ngamuk. Hahaha. Ya iyalah, karena memang tidak produktif begitu kan. Ngapain kita diundang ke sana? Bahasa Inggrisnya juga pas-pasan misalnya. Ya walaupun pinter bahasa Inggris tapi tidak pinter dalam mencari materi apa yang ditawarkan di forum G20 begitu. Kira-kira seperti itu. Orang yang berpengalaman dan orang yang tidak berpengalaman itu kan beda begitu kan. Masalahnya kalau makan di garasi umum atau di pinggir jalan itu menurut dunia bukan prestasi tapi pencitraan murahan. Ngapain diundang? Pak D nggak diundang sebagai pembicara. Ini banyak sekali. Anies dan Ridwan Kamil tahu permasalahan negara dan sudah jadi kontribusi untuk negara. Di samping itu dia mengerti dengan bahasa internasional. Kalau doi sama seperti Pak D, kurang fasih. Ini menarik sekali ya komentar-komentar netizen ini. Fasihnya cuma nonton. Ini dilanjutkan sendiri. Nggak sibuk promosiin diri padahal yang di medsos Pak D lainnya. Yang cerdas akan diundang tapi yang hobinya pencitraan cukup disuruh meneruskan pencitraannya. Ini tamparan keras kepada Ganjar ya. Ya memang safari Pak Ganjar hari ini kesana kemari begitu kan. Seakan-akan fokus kepada Pilpres di 2024. Tetapi tanggung jawab masih punya tanggung jawab di Jawa Tengah begitu kan. Hanya yang kapal dipilih ini mungkin tidak memenuhi persyaratan bicara di forum internasional. Kebanyakan nonton ini banyak sekali. Badut dilarang manggung di G20 kecuali badut yang jadi panitia. Levelnya beda, Pak Anies dan Pak RK levelnya internasional. Sementara nggak diundang levelnya main sendiri kolam, nonton film, ngano dan joget hanum di TikTok. Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil namanya sudah terkenal di dunia internasional. Kalau Pak Gubernur Jawa Tengah yang kenal cuma buzzer sama kutu-kutunya doang. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Yang pertama tidak punya prioritas untuk masa depan. Kira-kira seperti itu. Kan bukan nonton, mereka tahu kalau diundang juga percuma. Palingan mirip dengan konten bikinin di Pak Artayo. Itu diundang atau mengajukan diri. Cobalah dicari informasi yang benar gimana. Ini Gub Jateng lagi asik bolos dinas untuk kampanye nyapres dengan gunakan anggaran dinas. Wow, yang saya bacakan pro dan kontra. Bisa jadi seperti itu spari politiknya begitu kan. Karena Pak Ganjar kemana-mana sekarang ini untuk spari politiknya begitu. Dan bahkan di sini disebutkan Cebong dan Basir kecewa berat Ganjar nggak diundang. Padahal Ganjar punya keahlian menari yang dipamerkan. Mungkin Pak Tukiman lagi sibuk tapi nggak tahu sibuk apa. Ini catatan penting begitu kan. Dan bahkan dalam beritanya seperti ini. Ini dalam beritanya
Anies Baswedan dan Ridwan Kamil diundang dibicara di forum G20 netizen. Gubernur Jawa Tengah kok nggak diundang? Dikutip dari demokrasi.id, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ridwan Kamil akan menjadi pembicara dalam salah satu forum G20 yang digelar di Bali. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi pembicara dalam Bloomberg CEO forum yang akan digelar di Bali hari ini Jumat 11 November 2022. Bloomberg CEO Forum merupakan salah satu rangkaian kegiatan G20 yang digelar di Bali. Forum ini akan membahas konsep pembangunan dan pemindahan administrasi negara ke Nusantara di Pulau Kalimantan. Selain Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, pembicara lainnya adalah Kepala Otoritas IKN Bambang Susanto. Sahabat LPS, Gubernur Jawa Tengah dan Ridwan Kamil, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dr. Bambang Susantono akan menjadi pembicara dalam Bloomberg CEO Forum Lob. Dikutip dari akun Twitter Lembaga Penjamin Simpanan. Dan bahkan dalam keterangannya, LPS juga menerangkan bahwa forum tersebut juga akan membahas penguatan arsitektur kesehatan global melalui penguatan inovasi teknologi dan pembangunan Green Smart City dan menjadi konsep dari Nusantara IKN. Ya, kalau ini yang dibicarakan terkait dengan lingkungan, arsitektur, terus kemudian pembangunan Green Smart, ini bukan ranahnya Pak Ganjar begitu. Mungkin Pak Ganjar tidak seperti ini begitu, tidak. Dalam artian di Jawa Tengah mungkin tidak ada pembangunan Green Smart atau arsitektur yang lebih wah begitu kan. Karena Ridwan Kamil itu menguasai dari penguatan arsitektur ini karena memang dia bidangnya begitu. Dan Anies Baswedan ya bidangnya dari Green Smart City begitu kan. Dia bagaimana menciptakan di Jakarta yang begitu wow, semuanya berbasis online, berbasis aplikasi, dan semuanya bisa ditiru begitu kan. Dan bahkan Anies Baswedan pernah melakukan Green Smart City di Jakarta begitu. Tetapi kalau ngundang Pak Ganjar ya tidak punya kapasitas di situ, hanya ke sana ke sini ke situ ke semari hanya TikTokan, ya tidak mungkin kita diundang. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kapasitas begitu. Ya mungkin kalau kata netizen tadi, kalau joget-joget ya mungkin bisa diundang begitu. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Jadi artinya bahwa ya kenapa nggak diundang? Ya seperti itu, karena tidak punya keahlian dalam bidang itu begitu. Jadi ya seorang pemimpin calon presiden itu mau calon dimanapun ya seharusnya bisa seperti itu. Bahkan Green Smart City itu bisa diterapkan di Jawa Tengah begitu kan. Dan bahkan ya semuanya harus menggunakan smart semua begitu kan. Ini yang harus dihadapi kita bersama di era globalisasi saat ini begitu. Dan bahkan ini kehadiran Anies Baswedan sebagai salah satu pembicara dalam forum G20 tersebut membuat netizen memberikan komentar beragam. Mantap ada Pak Ridwan Kamil, gubernur visioner. Namun salah satu netizen menyatakan mengapa Ganjar Pranowo tidak diundang dalam forum tersebut. Gubernur Jawa Tengah kok nggak diundang ya? Tanya akun. Sontak pertanyaan tersebut memancing komentar netizen yang lain. Menurut mereka, wajar karena Ganjar Pranowo tidak diundang karena dianggap hanya seorang YouTuber. Lah ini banyak sekali. Iya bukan gubernur, cuman YouTuber. Hehehe. Ya bisa jadi seperti itu karena seorang kemana-mana di-upload, diliput begitu kan. Inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Seorang pemimpin itu harus smart begitu kan, harus menciptakan bagaimana masa depan yang dikelola di daerahnya itu menciptakan sebagai sebagai tantangan global dalam artian Green Smart, terus kemudian arsitektur yang menjadi sejarah begitu kan. Kalau di Jawa Tengah mungkin sejarahnya angka kemiskinan, terus kemudian wadas, terus apalagi ya banyak yang memang kegagalan-kegagalan Pak Ganjar yang ada di Jawa Tengah. Saya memang tidak mendukung siapa-siapa, tetapi ini adalah fakta realitanya begitu kan. Berbeda apa yang disampaikan para cebong dan buzzer hari ini begitu. Sampai hari ini para cebong dan buzzer belum memberikan satu statement terkait dengan apa keberhasilan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Belum ada begitu. Ya paling ya pencitraannya,
pencitraan ini after, ini ini sebelum, ini sesudah, kira-kira seperti itu ya, diedit begitu kayak Anies Baswedan dengan Heru hari ini begitu. Padahal Anies Baswedan sudah bekerja di Jakarta, lalu kemudian video lama dijadikan seolah-olah itu karya Anies, dan yang baru seolah-olah itu karya Heru begitu kan, before after, kira-kira seperti itulah. Tetapi publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan. Jadi bahwa persoalan hari ini ya persoalan seperti itu, hanya editan semua begitu. Jadi tidak kenyataan hal seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa persoalan hari ini persoalan seperti itu. Dan bahkan dari Twitter itu sangat ramai sekali pembicaraannya terkait dengan Pak Ganjar ini ya karena memang ini, karena forum G20 bukan forum badut dan TikTok di TikTokan. Masa ngomongin ini ya seperti itulah. Diundang Bloomberg bos bukan G20, mending namanya ganti aja. TikTokan Spiderman mulu. Banyak yang men-tweet Pak Ganjar. Kalau condong ke barat ya diundang G20 milik Yahudi Barat. Wow. Kan doi pernah ngemis proposal sama Blumi dulu, dapat banyak lagi ini. Kenapa Ahok nggak diundang? Apalagi Ahok tidak sesuai begitu. Katanya panitia mereka nggak kenal Ahok. Haha, iya sih. Harusnya ada diskusi untung rugi nonton begitu. Jadi sekelas Ahok itu ya tidak layak menjadi pemimpin menurut saya. Sesah saja untuk mencalon pemimpin, tapi tidak layak menjadi pemimpin. Karena pertama orangnya pemarah, terus kemudian sok ini sok itu begitu, padahal kerja nyatanya nol, dan Pertamina gagal begitu kan. Itu artinya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil adalah tokoh bertaraf internasional, sedangkan Ganjar Pranowo dan Pak Ahok baru bertaraf nasional. Realitas yang tak terbantahkan. Nasional itu masih mendingan sebenarnya sih. Set event B20 bego, ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Ini nih, wow, luar biasa sekali. Mungkin forum itu nggak punya materi pembahasan tentang kebiasaan. Mana ada diundang, yang ada mengajukan diri udah gitu, topiknya penurunan GRK. Basi banget itu kan karena PPKM. Jadi kesimpulannya hanya satu bagi saya, bahwa kenapa Ahok dan Pak Ganjar nggak diundang? Karena memang tidak punya kapasitas di situ begitu. Karena rekam jejaknya sudah tahu begitu kan, bagaimana mengelola Jawa Tengah, bagaimana mengelola DKI Jakarta begitu kan, sebelum Ahok memimpin, dan kepemimpinan Ahok dan kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah semuanya amburadul dan gagal, dan tidak ada kepastian yang memang real. Masih banyak yang harus dipertanggungjawabkan Pak Ganjar dan Pak Ahok ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.